Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Pada saat yang sama, ada lelaki tua kotor yang sudah lama tidak muncul masuk sambil gemetar. Setelah memasuki ruangan, dia menendang pintu kembali dengan kaki kanannya dan menutupnya. Dia segera tiba di depan kompor di sebelah Wang Lin lalu mengutuk. Di tengah malam, ada beberapa anak nakal yang berkelahi di luar, dan salah satunya bahkan menimpaku. Padahal aku baru menemukan tempat yang bagus untuk tidur, namun aku benar-benar tidak beruntung. Wang Lin hanya tersenyum saat mendengarnya. Dia segera melambaikan tangannya dan labu anggur lainnya muncul. Dia segera memberikannya kepadanya. Orang tua itu menerimanya dan tersenyum nakal sambil mengeluarkan setengah ayam panggang dari balik pakaiannya. Sepertinya kamu cukup pintar. Nah, aku akan membagi ayam panggang ini kepadamu. Setelah selesai berbicara, dia menatap Wang Lin dan apresiasi di matanya semakin dalam saat dia berkata, "Tidak buruk anak muda, tingkat kultivasimu meningkat lagi. Tampaknya tahap formasi jiwa tidak jauh lagi. Kamu tidak boleh melupakan ukiran kayu yang kamu janjikan kepadaku. Kalau tidak, kemanapun kamu pergi, aku akan menemukanmu." Wang Lin hanya tersenyum tipis lalu menjawabnya, "Tentu saja, aku tidak akan melupakan janjiku kepada senior." Anak muda, aliansi 4 sekte sedang sangat kacau saat ini. Sebaiknya kamu segera mencapai tahap formasi jiwa. Jika tidak, dengan tingkat kultivasimu, kamu tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik darinya. Hati Wang Lin tergerak saat dia melihat ke arah lelaki tua itu lalu bertanya, apakah senior tahu apa yang terjadi dengan aliansi 4 sekte? Orang tua itu dengan bangga mengangkat dagunya dan menatap Wang Lin sambil berkata, "Tidak ada apapun di dunia kultivasi ini yang tidak diketahui oleh orang tua ini. Hanya saja seorang kultivator kecil dari aliansi 4 sekte, entah bagaimana dia bisa berhasil mencuri kuali hujan dari seorang kultivator di negara Suyue. Jadi mereka ada di sini untuk mengambilnya kembali. Ini sebenarnya hanyalah masalah kecil." Kuali hujan. Wang Lin merenung sejenak. Dia tiba-tiba teringat pembicaraan dengan kultivator bertelinga besar Zhou Wutai. Dia sempat menyebutkan tentang pintu hujan. Orang tua itu segera memakan kaki ayamnya, lalu mulai memakan bagian leher ayamnya sambil berkata, "Ngomong-ngomong tentang kuali hujan ini, sebenarnya ada lebih dari satu. Aku tidak tahu persis berapa jumlahnya. Namun jika seseorang memilikinya, maka begitu pintu surgawi terbuka, mereka dapat memasukinya. Oleh karena itu, hal ini akan menimbulkan konflik. Namun tidak peduli seberapa kerasnya mereka memperebutkannya. Hal tersebut tidak ada gunanya karena ketika negara peringkat 5 dan 6 menyadarinya, hal ini akan tetap berakhir di tangan mereka." Wang Lin mulai merenung sejenak lalu perlahan berkata, "Rumornya adalah bahwa 4 pintu surgawi mengarah ke alam surgawi. Jadi tidak heran jika mereka memperebutkannya." Orang tua itu tersenyum melihatnya lalu menjawabnya, "Ada apa anak muda? Apakah kamu berminat? Namun sayangnya, semua benda langit dari zaman kuno telah hilang. Saat ini alam surgawi juga kosong." Wang Lin terkejut mendengarnya. Hal ini tidak disebutkan dalam ingatan Dewa Kuno Tusi. Dia berhenti sejenak sebelum bertanya lagi, "Apakah mereka semua mati?" Setelah lelaki tua itu selesai memakan bagian leher ayamnya, dia merobek sepotong besar daging di bagian dada. Dia memakannya sambil berkata, "Tentu saja mereka semua mati. Menurutmu, mengapa lagi tahap transformasi jiwa dan para kultivator tingkat atas masih ada? Itu karena tidak ada tempat tujuan."
Hati Wang Lin bergetar mendengar penjelasannya. Dia sudah tahu bahwa dunia kultivasi kuno hancur dalam sebuah bencana, dan itulah awal mula aliansi kultivasi terbentuk. Namun dia tidak menyangka bahwa semua makhluk surgawi juga telah mati. Orang tua itu menyadari keterkejutan Wang Lin dan sangat bangga. Setelah selesai memakan ayamnya, dia bersendawa lalu meminum anggur. Dia dengan santai mengusap pakaiannya dan berkata, "Hah, mengejutkan bukan? Semua dewa kuno sudah mati. Begitu pula semua dewa langit kuno. Tidak banyak kultivator kuno yang tersisa. Itulah sebabnya aliansi kultivasi muncul dan berkembang sekali lagi." Wang Lin terdiam saat dia mencerna rahasia yang diceritakan oleh lelaki tua itu kepadanya. Setelah sekian lama, dia mengerutkan kening dan bertanya, "Jika itu benar, lalu mengapa keempat pintu surgawi masih ada?" Saat mendengarnya, orang tua itu langsung tertawa. Surgawi kuno telah tiada dan alam surgawi masih ada. Namun hal itu penuh dengan bahaya. Faktanya, alam surgawi telah hancur berkeping-keping. Keempat pintu surgawi hanya terhubung ke berbagai bagian alam surgawi. Namun masih banyak hal yang baik tersisa di sana. Yang paling penting adalah Ki Surgawi. Ki Surgawi? Ekspresi Wang Lin langsung berubah. Ya, hal itu jauh lebih enak daripada ayam panggang ini. Wang Lin langsung tertawa getir ketika mendengar jawabannya. Saat menerobos dari tahap formasi jiwa ke tahap transformasi jiwa, kecuali kamu memiliki pil transformasi jiwa yang langka, maka kamu harus menyerap cukup banyak ki surgawi untuk menerobos. Di zaman kuno, begitu seseorang mencapai tahap formasi jiwa, maka mereka secara alami akan naik ke alam surgawi. Sesampainya di sana, mereka harus menyerap ki surgawi dalam jumlah yang cukup. Tidak ada jalan yang lain. Wang Lin mulai berpikir sejenak. Dia sedikit tersenyum dan berkata, "Itu berarti kuali hujan ini benar-benar layak untuk diperjuangkan, terutama bagi para kultivator formasi jiwa, baik itu untuk meningkatkan level kemampuannya sendiri atau untuk meningkatkan peringkat negaranya. Itu adalah suatu keharusan. Akankah 3 jenis kuali lainnya juga muncul?" Orang tua itu mengambil kendi berisi anggur, meminumnya, lalu menjawabnya. Keempat jenis kuali ini muncul sekali dalam waktu yang lama. Mereka diciptakan dari surga, sehingga orang yang memperolehnya akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Keempat pintu surgawi mencakup seluruh planet kultivasi. Jadi bergantung pada pintu mana mereka berada, maka kuali jenis itu akan muncul. Orang tua itu memandang Wang Lin lalu melanjutkan kata-katanya. Seperti negara peringkat 6 Sujaku, semua negara di sekitarnya juga akan membentuk kuali hujan setelah jangka waktu tertentu. Kapan pintu surgawi terbuka? Orang tua itu tertawa lagi ketika mendengarnya. Apakah kamu tertarik? Sebenarnya dengan tingkat kultivasimu, walaupun itu berbahaya, namun selama kamu berhati-hati, maka kamu tidak perlu terlalu khawatir. Lagi pula, semakin kuat kultivasimu, semakin besar pula pembatasan yang akan dikenakan kepadamu. Mengapa seperti itu? Orang tua itu mengambil labu itu dan meminum anggur terakhirnya. Dia menjilat bibirnya lalu menjawabnya. Alam surgawi kuno telah hancur dan hanya ada beberapa pecahan, sehingga hukum langit dan bumi di dalamnya kacau balau. Ini adalah kuncinya, karena jika membekukan energi spiritual dari formasi jiwa tahap akhir, maka fragmen tersebut akan runtuh. Tentu saja, itu bergantung pada ukuran fragmennya. Beberapa dapat mendukung ketenangan energi spiritual yang lebih kuat. Jadi, selama orang yang masuk tidak ingin bunuh diri, maka mereka akan mempertahankan kekuatannya pada level formasi jiwa. Saat Wang Lin merenung, pikirannya memasuki kepalanya. Setelah sekian lama, dia segera mengangkat kepalanya. Senior datang mengunjungi junior selarut ini.
Aku khawatir senior tidak ada di sini hanya untuk membicarakan hal ini denganku. Lelaki tua itu tertawa nakal ketika mendengarnya. Anak muda, lelaki tua ini datang untuk mengatakan bahwa aku akan pergi. Sebelum pergi, aku ingin kamu membuatkanku ukiran diriku sendiri, sehingga aku bisa memberikannya kepada Xiao Cui dari Paviliun Merah Muda. Sehingga ketika dia memikirkanku, dia akan memiliki sesuatu untuk mengingatnya. Aku ingin banyak orang yang memikirkanku. Setelah berbicara, dia mengungkapkan ekspresi yang sangat menyesal. Tetapi di dalam ekspresi itu ada banyak kebanggaan. Dia terus memandang ke arah Wang Lin, jelas menunggu Wang Lin memujinya. Wang Lin mulai tampak berpikir sejenak. Setelah sekian lama, dia mengambil sepotong kayu dan mulai mengukir. Namun saat dia membuat garis besarnya, lelaki tua itu tidak puas lalu berkata, "Tanpa pakaian." Seketika jari Wang Lin langsung berhenti dan hanya bisa tersenyum pahit. Setelah merenung beberapa saat, dia menyeka ukiran itu dengan tangannya dan mulai mengukir lagi. Segera seorang lelaki tua kurus yang tampak hampir seperti monyet diukir. Selain dari domennya, ukiran kayunya tampak tetap seperti lelaki tua itu sendiri. Itu sangat mirip, seolah-olah hidup. Bahkan kerutan di wajahnya juga terlihat jelas. Orang tua itu dengan cepat mengambil ukiran itu dan memeriksanya dengan cermat. Semakin dia melihatnya, alisnya semakin berkerut. Sampai akhirnya dia melihat ke arah Wang Lin lalu berteriak, "Apa ini? Itu tidak mirip denganku. Sama sekali tidak mirip. Apakah ini caramu melihat orang tua ini? Apa yang kamu ukir di sini adalah seekor monyet. Apakah kamu mengerti?" Segera lelaki tua itu melemparkan ukirannya ke samping. Pada saat ini, lelaki tua itu dipenuhi dengan tatapan serius yang belum pernah muncul di matanya sebelumnya. Bahkan ada sedikit kegilaan di matanya. Wang Lin menyadari perubahan mendadak itu, dan energi spiritual di area tersebut mulai bergerak dengan cara yang aneh. Tiba-tiba, Wang Lin merasakan bahaya. Wang Lin selalu menebak-nebak tentang tingkat kultivasi orang tua ini. Tetapi pada saat ini, perkiraannya tentang tingkat kultivasinya meningkat lagi. Dia segera memandang lelaki tua itu sambil mengambil sepotong kayu lainnya. Kali ini tangannya bergerak seperti angin. Dia hanya menggunakan separuh waktunya untuk membuat ukiran kali ini. Orang dalam ukiran itu sangat tampan dan romantis, terutama matanya yang tajam. Tidak salah jika menyebut orang ini sebagai salah satu pria paling tampan yang pernah ada. Hanya saja ini terlihat jauh berbeda dari orang tua itu. Siapapun yang tidak buta akan tahu bahwa ukiran ini bukanlah orang yang sama dengannya. Saat ukiran kayu selesai, itu langsung diambil olehnya. Dia menatap ukiran itu dan matanya bersinar ketika dia tertawa. "Lumayan, inilah diriku yang sebenarnya. Kamu mengukir dengan sangat baik. Baiklah, anak muda. Aku akan membiarkanmu memakai topi jerami itu sebentar." Lelaki tua itu melamun memandangi ukiran kayu. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Setelah menyimpannya, dia memandang Wang Lin dengan ekspresi senang. "Mulai sekarang, pahat saja seperti ini. Jujur saja, meski ukiran yang kamu buat sekarang sedikit berbeda dengan penampilan lelaki tua ini, namun itu tidak masalah. Yang paling penting adalah ukiran ini terlihat persis seperti milikku ketika aku masih muda." Ketika lelaki tua itu berbicara, dia segera berdiri untuk pergi. Sesampainya di depan pintu, dia tiba-tiba berhenti dan berkata, "Masih ada 999 ukiran lagi. Jangan lupakan itu. Setelah kamu mencapai tahap formasi jiwa, atau kemanapun kamu pergi, orang tua ini pasti akan menemukanmu."
Setelah lelaki tua aneh itu pergi, Wang Lin mengambil ukiran itu dan tersenyum lalu dengan santai meletakkannya di rak. Wang Lin tidak berniat terlibat dalam masalah pintu surgawi sekarang. Jika dia bisa mencapai tahap formasi jiwa, maka dia mungkin akan melakukan perjalanan ke sana. Tetapi terlalu dini jika memikirkannya sekarang. Adapun pertempuran antara aliansi 4 sekte dan Su Yue, Wang Lin merenung sejenak dan memutuskan untuk tidak ikut berpartisipasi. Jika terjadi kesalahan, maka dia akan mendapatkan konsekuensi yang serius. Oleh karena itu, kehidupan Wang Lin kembali menjadi tenang. Adapun salju di aliansi 4 sekte mulai melambat setelah sebulan. Sangat umum melihat adanya kilatan cahaya dari harta sihir di langit, seolah-olah ada kultivator yang sedang memperbaiki sesuatu di sana. Wang Lin mengamati sebentar dan memperhatikan bahwa mereka sedang menyiapkan formasi untuk menghentikan turunnya salju. Pada saat yang sama, selain menyiapkan formasi, sejumlah besar kultivator dari semua sekte dan klan datang untuk membersihkan salju di tanah. Energi spiritual tampaknya tidak banyak berpengaruh terhadap salju. Oleh karena itu, kultivator ini mulai menggunakan kekuatan fisik untuk membersihkannya. Sejak para kultivator melakukannya, manusia fana juga mengikutinya. Raja di negara itu tampaknya telah menerima perintah dari para kultivator, sehingga sejumlah besar pasukan manusia fana mulai ikut membersihkan salju. Tentu saja Daniu juga termasuk salah satunya. Bahkan orang-orang tua yang berada di akhir usianya pun tidak terkecuali. Tetapi atas perintah raja yang telah memberikan penghormatan kepadanya untuk tidak mengganggu Wang Lin. Seluruh operasi ini berlangsung beberapa bulan. Daniu telah dikirim ke selatan. Kecuali seseorang mempunyai posisi penting, hampir semua orang keluar membersihkan salju. Dalam operasi ini, tidak ada perempuan dan anak-anak yang luput. Ketika Daniu dijemput, Wang Lin memberinya ukiran kayu untuk disimpan di dekat dirinya sebagai hadiah. Sedangkan untuk istri Daniu, Wang Lin juga memberinya ukiran kayu kecil. Efek dari ukiran kayu tersebut adalah menyebarkan kehangatan agar tubuh mereka tidak membeku. Dalam pertempuran yang awalnya seharusnya terjadi antara para kultivator dari aliansi 4 sekte, namun manusia fana yang pertama ikut menderita. Manusia fana ini bahkan tidak tahu apa yang menyebabkan salju ini. Tetapi untuk menyelamatkan keluarga mereka dari salju, mereka rela memasuki salju yang kejam ini. Wang Lin bangun pada suatu pagi dan keluar dari tokonya. Jalanan telah dibersihkan dari salju, namun masih ada butiran salju di tanah. Meski hujan salju sudah melemah, namun itu tetap ada. Beberapa hari yang lalu, Zhou Wutai mengirimkan slip giok lainnya. Itu bukan lagi undangan untuk bergabung dengan aliansi 4 sekte, tetapi berita tentang apa yang dilakukan oleh aliansi 4 sekte dan satu berita yang memecah surga. Berkat seluruh penduduk negara yang ikut berpartisipasi, salju yang menutupi tanah telah berkurang banyak. Hanya saja sekarang terdapat gunung-gunung salju yang sangat tinggi. Namun Zhou Wutai juga mengungkapkan kekhawatirannya sendiri. Biasanya pola serangan Su Yue tidak akan menurunkan hujan salju selama berbulan-bulan, melainkan hanya membiarkan salju turun selama 10 hari. Setelah itu mereka baru akan menyerang. Biasanya, selama pertempuran besar, para kultivator akan menghindari pengaruh terhadap dunia fana. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh negara Sujaku. Namun hingga hari ini, 4 bulan telah berlalu dan salju di langit belum juga berkurang.
Fenomena seperti ini hanya memiliki satu penafsiran, yaitu negara Suyue berencana melenyapkan aliansi 4 sekte, lalu melenyapkan seluruh negeri. Di negara Sujaku, perang untuk melenyapkan suatu negara jarang terjadi karena negara di sekitar Sujaku akan ikut campur. Tetapi itu bukanlah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam catatan kuno aliansi 4 sekte, tercatat ada total 4 perang yang mencakup suatu negara. 3 di antaranya adalah negara kultivasi peringkat 4 dan peringkat 5. Tanpa terkecuali, semua perang yang mencakup suatu negara berdasarkan izin dari negara Sujaku. Artinya, negara Suyue menggunakan berbagai metode untuk membuat negara Sujaku setuju mengizinkan mereka memulai perang ini. Wang Lin berpikir sejenak tentang kekhawatiran Zhou Wutai. Meskipun aliansi 4 sekte tidak banyak berhubungan dengannya, namun dia telah tinggal di sini selama lebih dari 30 tahun. Saat ini dia sedang berdiri di luar toko dan memandangi salju sambil menghela napas panjang. Hal terakhir yang disebutkan Zhou Wutai pada batu giok itu adalah untuk memeriksa apakah negara Suyue benar-benar akan memulai perang untuk memusnahkan negara. Aliansi 4 sekte mengirimkan para kultivator untuk mengumpulkan informasi. Mereka mengirimkan total 3 kelompok. Satu ke negara peringkat 4 terdekat yang merupakan sekutu. Yang lain ke negara kultivasi peringkat 5 untuk mendapatkan bala bantuan. Dan yang terakhir pergi ke negara Sujaku untuk menemukan kebenaran. Pada hari pengiriman batu giok, hanya kelompok yang pergi ke negara Sujaku yang belum kembali. Hanya saja kejadian tersebut menyebabkan semua orang di aliansi 4 sekte mempercayainya. Semua negara kultivasi sekutu di peringkat 4 menyambut aliansi 4 sekte dan memperlakukan mereka dengan hormat. Namun tidak ada satupun dari mereka yang mau berbicara tentang perang. Bahkan ada beberapa negara yang sepenuhnya menghindari pertemuan. Akhirnya ada suatu negara yang memiliki hubungan sangat baik dengan mereka memberitahu bahwa negara kultivasi peringkat 5 telah mengeluarkan perintah untuk tidak ikut campur dalam urusan ini. Kelompok yang menuju negara kultivasi peringkat 5 memiliki wajah yang lebih gelap ketika mereka kembali. Negara kultivasi peringkat 5 memberitahu mereka bahwa tidak perlu memberi mereka kuali hujan karena mereka tidak akan membantu. Akhirnya, kelompok ini menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan informasi dari seorang kultivator transformasi jiwa di negara kultivasi peringkat 5 yang mengejutkan mereka semua. Ada seorang wanita di negara Suyue yang bakatnya begitu menakjubkan, bahkan menarik perhatian negara Sujaku. Dia telah mencapai tahap akhir formasi jiwa hanya dalam waktu 100 tahun. Sehingga dia dinobatkan sebagai jenius nomor 1 dalam 10.000 tahun terakhir. Bahkan wanita ini belum pernah mengkonsumsi pil apapun selama 100 tahun ini, sehingga membuatnya semakin menarik perhatian. Untuk masalah ini, Sujaku mengirimkan sinyal untuk menyelidiki hal ini. Setelah memastikan kebenarannya, Sujaku secara resmi mengundangnya untuk bergabung dengan mereka. Hal seperti ini bukanlah hal yang aneh. Banyak pemuda yang sangat berbakat akan diundang untuk bergabung dengan negara Sujaku pada masa keemasan mereka. Namun ketika orang-orang ini bergabung dengan negara Sujaku, status mereka sangat rendah. Walaupun negara Sujaku bertekad dan memberikan posisi yang sangat tinggi. Alasan mengapa negara Sujaku melakukan ini adalah untuk mencoba melewati celah yang telah mereka coba lewati selama bertahun-tahun, yaitu menjadi negara kultivasi peringkat 7. Namun untuk menjadi negara kultivasi peringkat 7,
Mereka tidak hanya membutuhkan seorang kultivator untuk mencapai tingkat kultivasi yang dibutuhkan. Mereka juga harus memenuhi serangkaian persyaratan. Saat ini, negara Sujaku bahkan belum memenuhi persyaratan pertama. Jadi mereka menaruh perhatian besar pada generasi muda yang berbakat. Dan wanita dari negara Suyue ini memiliki bakat yang sudah luar biasa. Alhasil, negara Sujaku melakukan banyak persiapan. Satu-satunya permintaan yang dia miliki adalah menjadikan negara Suyue sebagai negara kultivasi peringkat 5 dan mengizinkan mereka pindah dari gurun tandus itu ke lokasi lain di planet Sujaku. Secara kebetulan, kuali hujan telah dicuri dari kultivator di Suyue dan dibawa ke aliansi 4 sekte. Jadi perang ini pun dimulai. Setelah informasi ini dibawa kembali oleh para kultivator, itu mengejutkan semua orang. Setelah Wang Lin membaca semua yang ada di dalam batu giok yang diberikan Zhou Wutai kepadanya, hatinya menjadi agak berat. Dia tidak berpikir bahwa pertarungan ini sederhana, namun ada sesuatu yang tersembunyi lebih dalam. Dia merasa sangat menyesal saat melihat jalan dan toko-toko yang kosong. Beberapa bulan yang lalu, ada banyak orang yang berjalan di jalanan ini, dan semua toko buka lebih awal serta tampak sangat sibuk. Namun karena perang antara dua negara kultivasi, manusia fana akhirnya menjadi korban. Wang Lin menghela napas berat. Saat ini dia merasa sangat menyesal. Manusia fana di mata para kultivator lebih rendah daripada semut. Tetapi banyak dari mereka yang lupa bahwa mereka juga pernah menjadi manusia fana. Wang Lin tidak memiliki metode apapun untuk mencegah hal ini, dan dia masih tidak ingin terlibat. Tahu surga sangat kejam, dan setelah mengalami domain hidup dan mati, mentalitasnya telah berubah. Dia melihat ke jalan dan dengan lembut berkata, "Sudah waktunya untuk pergi. Setelah menyelesaikan langkah terakhir, itulah waktunya untuk aku pergi." Setelah mengatakannya, dia menggelengkan kepalanya. Dia segera berbalik dan dengan lembut menutup pintu toko. Setelah itu, dengan tangan di belakang punggung dan mengenakan mantel tebal, dia berjalan ke kejauhan. Tubuh Wang Lin terlihat lambat saat bergerak di udara, namun faktanya dia bergerak sangat cepat. Saat terbang, dia melihat banyak sekali kultivator dan semua orang yang melewatinya memiliki ekspresi suram di wajah mereka, seolah-olah salju adalah batu raksasa yang berada di atas hati mereka. Bahkan orang-orang yang saling kenal pun tidak berbicara sama sekali. Paling-paling mereka akan saling mengangguk ketika berpapasan. Wang Lin terbang jauh dan setelah beberapa saat dia tiba di bagian timur aliansi 4 sekte. Sebelumnya ini adalah hutan lebat, tetapi sekarang tertutup salju. Akhirnya dia hanya bisa menghela napas panjang. Segera kedua tangannya membentuk segel yang menciptakan angin aneh yang bertiup melintasi lapangan dan menciptakan angin yang terdengar seperti orang menangis. Pada saat ini, rasanya langit dan bumi dipenuhi dengan tangisan sedih ini. Salju terus turun dan angin juga terus bertiup seperti langit yang tak berujung. Hanya saja salju ini sangat aneh. Meski angin kencang, salju tidak banyak yang bergerak. Untungnya tujuan Wang Lin bukanlah untuk menebangi hutan ini. Wang Lin tidak mengungkapkan kepanikan di wajahnya. Dia hanya berdiri di udara dan matanya tetap tenang. Perlahan-lahan, pusaran air kecil muncul di hutan yang tertutup salju dan mulai bergerak perlahan ke samping. Wang Lin sudah lama berdiri di udara, sehingga beberapa kultivator yang lewat terus memperhatikannya. Lama-kelamaan, pusaran di salju semakin membesar hingga membentuk lubang raksasa di dalamnya. Terlihat
di dalam lubang itu ada banyak sekali dahan pohon. Dan cerita pun berakhir sampai ketemu di part selanjutnya.